Baik, kita akan mulai. Selamat malam semuanya, teman-teman, ya, adik-adik. Terima kasih untuk waktunya. Seharusnya hari ini santai, menikmati eh, weekend ya, hari Minggu, tapi mau bersusah-susah, ya, bersusah-susah sama-sama belajar karena memang materi kita masih sangat terlambat. Kemudian kita belum UTS juga, tapi bahan belum habis. Jadi Bapak juga nggak bisa memaksakan memberikan UTS materi yang kalian nggak paham, karena percuma juga nanti nyontek semua. Kemudian ada banyak teman-teman baru masuk, ya, baru masuk harus eh, mengulang lagi, ya, sebisa mungkin mengulang lagi. Ada Mas Yono. Selamat datang di gerombolan penyamun. Ya, nama Bapak Yahya, panggil aja Yahya. Panggil Delon pun nggak apa-apa, gede bloon. Ya, kita malam ini akan melanjutkan eh, bentuk akar dan logaritma. Nah, untuk PR-nya udah Bapak bahas ya, Bapak udah tag di Facebook. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, kita chat aja di Facebook, ya. Nah, kalau memang nanti waktunya cukup, setelah logaritma kita bisa bahas ke PR supaya terjangkau semua. Karena nanti kita kalau bahas itu aja nggak selesai-selesai, ya. Jadi kita coba ke bentuk akar dan logaritma. Nah, ini sirup ya. Bapak mau tanya, ini kalau kalian sebut ada gelas isinya seperti ini, namanya setengah isi atau setengah kosong? Kalian nyebut ininya bagaimana? Fitri mungkin, Fitri setengah isi, Lili setengah isi. Ada yang lain? Setengah isi. Setengah isi. Jangan nyontek ya. Kata hatinya. Kok kalian ngelihat gelas seperti ini, sebutnya apa? Setengah isi. Setengah isi. Keisha setengah isi juga. Setia setengah isi ya. Setengah isi. J. Nah, baik. Kenapa Bapak buka dengan gambar ilustrasi seperti ini, ya? Eka setengah kosong. Oke. Eka anti mainstream. Artinya dia akan selalu berbeda dengan yang lain. Boleh. Ya. Setengah kosong. Gak apa-apa Eka. Bagus. Mau tampil beda itu bagus. Bukan ujian sini. Jadi Bapak pernah dapat pertanyaan ini dari saat Bapak menjalani psikotes ya. Jadi Bapak ceritanya waktu itu kuliah kurang biaya, terus Bapak daftar ada bukaan di Matahari Department Store. Jadi Bapak ikut dan sampai wawancara dan sampai lulus. Cuman akhirnya nggak diambil karena harus keluar dari daerah, jadi nggak bisa. Nah, ditanya seperti ini, setengah isi atau setengah kosong? Nah, ternyata yang jawabannya yang lebih tepat adalah memang setengah isi, ya. Kalau orang-orang yang memandang gelas ini setengah isi, itu artinya orang-orang yang berpikir positif, ya, bisa mensyukuri keadaan, selalu bersyukur dengan apa yang ada, ya. Jadi dia selalu fokus ke apa yang ada dan sekarang
dan mensyukuri keadaan. Jadi kalau dia lebih optimis melihat masa depannya seperti itu, ya. Pasti Eka juga sebenarnya ngomong setengah isi, tapi supaya dia ada diskusi, dia sengaja jawab setengah kosong, ya. Oke, jadi semua rata-rata di sini orangnya selalu bisa bersyukur, ya, dengan keadaan. Intermezzo aja. Baik, sekarang kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang eksponen, ya. Sekarang kita belajar tentang bentuk akar. Jadi untuk mempelajari bentuk akar ada dua bilangan yang harus kalian pahami, yaitu bilangan rasional dan irasional. Nah, untuk bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan tidak sama dengan 0. Bilangan bulat itu artinya tidak pecahan. Jadi rasional, dia bisa dinyatakan dalam A per B, di mana A adalah bilangan bulat. A dan B bilangan bulat. A dan B adalah bilangan bulat. Di mana A dan B juga tidak sama dengan 0. Halo Saroh, ya, selamat bergabung. Kita fokus ke pelajaran. Maksud dari bilangan bulat dan tidak sama dengan 0 itu artinya misalnya kalau 1,5 ini artinya tidak bulat karena dia pecahan. Tapi kalau hanya 1 itu berarti bilangan bulat. Seperti itu maksudnya. Kemudian bilangan tersebut kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bentuk akar, dia hasilnya akan bulat. Ciri-cirinya adalah dia adalah bagian dari kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu misalnya seperti ini. Akar 25 itu sama dengan 5. Ini berarti dia adalah rasional. Kemudian akar 4 ini sama dengan 2. Ini juga rasional. 1/2 ini juga rasional. Seperti itu, ya. Ini dasarnya. Lawannya rasional itu namanya irasional. Kebalikan dari rasional, irasional itu adalah tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dan mengandung bentuk desimal yang tak terhingga. Jadi dia nggak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan
Dan kalau diselesaikan pasti ada menghasilkan desimal. Misalkan di situ dalam pecahan dan hasilnya desimal atau tidak bulat. Tidak bulat di sini bukan berarti bulat bunder ya, badannya gendut bulat, enggak, tapi dia bentuknya pecahan. Misalnya akar 3. Ya. Ini nggak bisa. Jadi dia akan ketemu 1, bla 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 bla. Nah, seperti itu. Dia bukan kuadrat sempurna. Jadi nggak, ini yang namanya irasional. Nah, ini untuk operasi pada bentuk akar. Jadi Bapak mau lanjut aja langsung ke contoh soal. Karena kalau dengan contoh soal lebih cepat pintar. Yang pertama adalah, ini semoga kelihatan ya. Ini ada akar 3. Ya. Akar 3, kemudian 8, ada 8-nya. Karena ini review, jadi Bapak langsung ke contoh soal aja. Ini gimana ngetiknya ya? 38. Ya. Pokoknya dari sini 38. Nah. Kita akan sama jawab. Bapak kasih contoh berapa nomor? Mau berapa nomor? Mau berapa nomor? Baru kalian coba sendiri. Ya, jadi ini ada akar 8, kemudian di luarnya, di dalam itu ada 3. Jadi kita harus jabarkan dulu. 8 itu sama dengan, kalau kita jabarkan, adalah hasil terkecilnya berapa? Faktornya. Berapa kali berapa supaya hasilnya sama dengan 8? 2 kali 2 kali 2. Ya. 2 pangkat 3. Oke. Berarti di sini sip, pinter semua. Setia pinter loh. Nggak pernah masuk tapi jago dia. 2 pangkat 3. Ya. Nah. Kalau ada, Bapak mau ulang sedikit. Layarnya, terlalu ke bawah, gimana? Gini? Kelihatan? Oke. Ya, maaf.
Jadi kalau ada akar A, ya, itu sama dengan A pangkat setengah. Diingat ya. Jadi kalau ada akar A itu artinya A pangkat setengah. Jadi di dalam akar A ini di sini sebenarnya ada dua. Nah, ada dua di tengahnya. Geser lagi. Ini udah paling atas loh. Kok gini udah nggak ada? Nah, jadi kalau misalkan ada seperti ini A, ya, ini sama dengan setengah. A pangkat setengah. Ya, jadi di sini sebenarnya dia adalah A pangkat 1, ya. Di sini dia ada N. N-nya adalah 2. Tapi kalau untuk 2, dia nggak pernah ditulis, ya. Jadi kalau ada akar A itu sama dengan adalah A pangkat setengah. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada akar A, kemudian di dalamnya sini ada 3, ya. Ini Bapak nggak lama kalau pakai ini, jadi, nah ini di sini ada 3. Oh iya, di murid baru ya. Ayo silakan push up. Ya, selamat bergabung. Nah, ini sama dengan A pangkat 1/3. Ini wajib ngerti, ya. Dipahami dulu. Dipahami dulu ya. Jadi di dalam akar ini menunjukkan penyebut dari pangkatnya. Ya, dibalik. Turun lagi. Kayaknya handphonemu Nesa yang jelek itu. Ini udah paling, kalau gini nyumput dia. Kalau Bapak gini ya, udahlah ini. Nah, kalau misalkan Pak, pas Bapak jelasin itu turun. Pas Bapak jelasin itu turun. Loh, kok Etik pergi lagi? Kemudian kalau misalkan di sini ada A, kemudian di sini A pangkat 2, terus di sininya ada 3 misalkan. Ya. Maka ini sama dengan seperti tadi, A 2 A pangkat 2/3. Ya. Oke ya. Bisa dimengerti ya, karena ini dasar sekali. Nah, sekarang
Di sini ada 3. Nah, tadi untuk 8-nya sudah kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2. Jadi bentuk eksponen 2 pangkat 3. Nah, jadi seperti yang contoh di atas, ini langsung bisa berubah. Sama dengan 2 pangkat. Di sini ada 3 ya. 3. Kemudian di sini ada 3 juga. Per 3. 2 pangkat 3 dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. Jadi 2 pangkat 1. Kalau ini kan nggak bisa dibagi, tetap 2/3. Ini juga tetap 1/3. Kalau ini bisa dibagi, karena 3 bagi 3 jadi 1. Jadilah ketemu sama dengan 2. Aduh, ini cuma Nesa sama Setia yang nggak kelihatan. Kayak gini kelihatan. Atau ke tengah. Gini. Gak kelihatan. Kok aneh ya? Saya juga Pak, pas dijelaskan turun. Atau harus ganti whiteboard ya? Nggak bisa dia lanjut ke bawah ya? Ya. Jadi seperti tadi, 8-nya diganti 2 pangkat 3. Ya kan? Nah, tadi di sininya ada 3. 3-nya lari di sini dia. Jadi di sini ada 3. Di sini ada 3. Di sini ada 3. Siapa yang belum ngerti? Jadi dia sama dengan 2 pangkat 3. Kalau udah ngerti kalian coba kerjakan soal yang lain. Bapak tinggal tidur. Lawang udah pinter. Waalaikumsalam, Adam Agis Aira Widodo. Gak ngertinya di mana, Setia? 2 merubah dari 8 ke 2 pangkat 3 ngerti kan? Ini ngerti kan? Ini gampang kan? Ini 8 kan? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Nah. Jadi kalau ada di sini ada 3-nya seperti ini, dia akan menjadi pangkat. Contohnya gini. Misalkan akar, Bapak contohnya aja ya, asal aja Bapak. 2, jangan 2 pangkat 1. 2 pangkat 3. Ya. Di sini ada 5. Nah, berarti sama dengan
Berapa Setia? 2 pangkat 3 per 5. Akarnya jadi hilang. Ngerti? Jadi yang di dalam tanda akar ini dia menjadi penyebut. Penyebut pangkat pada bilangan utamanya. 3 per 5. Oh iya, dibalik. Nah, sama halnya dengan soal kita ini. Jadi 2 per 3 pangkat, karena ini ada 3 jadi 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi sama dengan 2. Oke semua? Yang paham angkat tangan. Yang nggak paham angkat kaki. Mas Widodo yang baru pegang pasien, bernapas saja belum Pak, udah ngerti kan? Oke. Yang nggak ngerti, oh Mbak itu. Maaf, namanya soalnya banyak banget. Adam, Adis, Airin, siapa tadi? Bapak absen dulu ya. Kalau yang rajin masuk nilainya nanti jelek, Bapak bantu. Bapak kasih poin tambahan 0,1. Etik. Oke, sekarang kita coba yang lain. Ayo silakan. Kita coba nomor 2. Nomor 2, soalnya akar 64 ya. Kemudian ada 6. Ya, akar 64 ada 6-nya. Silakan dicoba. Pokoknya kalau belajar matematika itu harus catatannya siap, pulpennya siap, ada PR langsung, ada tugas langsung coba. Nanti baru dibahas. 64. Di sini ada 6. Yang pasti 64 harus dijabarkan seperti yang kita lakukan dengan si 8 ini. Delapan pangkat 2. 8 masih bisa dijabarkan lagi. Jadi terkecil itu ya, kalau kita ada pangkat seperti ini, kita harus usahakan dengan kita faktorkan dengan faktor terkecil, yaitu 2. 2 pangkat 3, no. Wrong. Coba dulu Setia, jangan cobanya di chatting. Ya, cobanya di kertas dulu. Cobanya di kertas dulu.
2 pangkat 6 yang betul. Enam empat itu sama dengan ya 8 dikali 8, ya kan? Nah, 8 kali 8, 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 3. Dikali 2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan adalah 2 pangkatnya ditambah 3 ditambah 3. Jadilah dia sama dengan 2 pangkat 6. Kalau misalkan kalian nggak ngerti, tadi kan Setia jawabnya 8 kali 8. Nah, supaya lebih kecil lagi, 8-nya dijabarkan lagi. Jadi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Kalau kalian harus ngitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan lupa nanti. Lili 664 2 pangkat 6. Ya, betul sekali. Ya. Jadi Lili jawab sama dengan akar 2 pangkat 6, ya kan? Sama dengan 2 pangkat 6 per, karena di sini ada 6, jadi dia per 6. Kalau di sini kan ada 3-nya, jadi dia per 3. Kalau di sini kasus ini adalah ada 6-nya, jadi dia per 6. Ya. Sama seperti tadi, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya, sorry agak tabrakan. Seperti ini. Siapa yang belum ketemu? Harus ketemu dan harus paham. Jadi kalau belajar matematika itu bukan perkara kamu bisa menyelesaikan PR, submit ke Pak Yahya, selesai. Enggak. Itu nggak penting, nilai itu nggak penting, ya. Kalau kalian disuruh milih antara proses dengan hasil akhir, kalian lebih penting mana? Kalian kan udah gede, kalau Bapak tanya, kalian lebih mementingkan hasil akhir atau prosesnya? Nesa hasil akhir. Proses. Jadi, ya betul. Bersyukur karena teman-teman sebagian besar paham kalau yang terpenting dalam hidup ini itu proses, bukan hasil akhir, ya. Kalaupun toh prosesnya benar, ya, kalau prosesnya benar itu akan cenderung hasil akhirnya akan baik, ya. Ya nggak apa-apa. Masa anaknya dicoret-coret? Jadi prosesnya harus benar dulu. Hasil akhir itu akan mengikuti. Kalau proses kita benar, akan hasil akhirnya juga akan baik gitu loh. Kalau prosesnya cuma nyontek, copy paste, nyontek, inbox temennya, Kak, kirimlah, cepet, salin. Nah itu ya nggak, ya percuma gitu loh. Ya, hasil akhirnya dapat 9. Wow, bangga, di rapor bagus, 999. Terus nanti ada rezeki lanjut UT, mau jadi bu guru katanya. Suruh ngajar, ini bagus nilainya kok, suruh ngajar tapi plongak-plongok, ya. Akhirnya keterima kerja, habis itu dipecat.
karena prosesnya nggak benar, ya. Jadi dipahami dulu. Ini dipahami dulu. Kalau oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sekarang tolong kerjakan nomor 3 dan nomor 5. Ya. Nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 dan nomor 5. Bapak beri waktu 5 menit. Dan Mas Giono harus menjawab nomor 3. Yang belum jawab siapa tadi ya? Mas Giono. Terus apa tadi ya? Kesya. Nomor 5 Kesya ya. Nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 Mas Yono, nomor 5 Kesya Chen. Kesya. Ini namanya Kesya memang Kesya Chen. Bisa Mas Yono? Atau kita bantu sama-sama? Oh, Narwatinya. Kok jauh banget jadi Kesya Chen? Ya, kita bantu ya. Jadi 4 akar 5 dikali 2 akar 7. Nanti setelah ini nomor 4 bisa dikerjakan kalau udah ngerti yang ini. Terus
Ini udah lebih susah dari yang tadi. Di sini 3. Di sini ada 3 juga. Nah, jadi kalau ada perkalian seperti ini, maka angka yang di depannya ini harus dikalikan dulu, ya. Gini, kelihatan nggak? Oh, Bapak ngerti. Berarti harus di tengah. Hmm, gini. Oke, oke, oke. I got it. It should be in center ya. Jadi di tengah. Nah, jadi kalau kita ada perkalian seperti ini yang depan-depannya ini, yang di luar akar ini harus kita satukan dulu, ya. Dia nggak boleh, dia berbeda jenis. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah disatukan, baru yang akar-akar permasalahannya ini kita udah kelihatan Nesa. Kok aneh ya? Hilang-hilang lupa. Jaringannya mungkin ya, jaringan punya kalian yang jelek ya. Bapak jangan geser-geser. Dah, oke. Nah, jadi 4 dan 5, 4 dan 2 ini kita jadikan satu dulu. Ya, karena dia di luar akar. Akarnya kan akar 5 sama akar 7. Jadi dia di Oh iya, oke. Oke, makasih Lili. Aduh, maklumlah Bapak pakai laptop jadi asal aja geser-geser kan emang lah Pak Yahya ini. Nah, sudah ya. Jadi karena di sini akarnya sama dengan 3, ini 3 eksponennya. Jadi dia bisa langsung dikalikan, ya. 5 dikali 7. Seperti itu. Ini nggak geser loh. Beneran. Nanti lama-lama kelihatan mungkin karena Bapak nulis. Sama dengan 8 akar 35.
Bapak nggak geser lu ini. Ya, oke kayak gini lah. Nanti Bapak ulangi lagi kalau udah itu. Jadi ini 4 sama 2 ini dikeluarkan karena dia di luar akar. Jadi seperti ini. 4 kali 2. Nah, yang di dalam akar karena penyebutnya sama, ini 3 di sini 3, maka kita bisa tulis akar langsung dikalikan 5 dikali 7. Hasilnya 35. Jadi ketemunya adalah 4 kali 2 itu 8. Kemudian ininya 35. Seperti itu. Pakai tanda panah. Nah, jadi ini 4 kali 2 ya. Gampang lu ini. Terus 5-nya dikali 7 yang di dalam akar dikelompokkan. 5 kali 7. Terus baru hasilnya adalah 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Kemudian 5 kali 7 sama dengan 35. Ada yang masih bingung di bagian mana? Pangkatnya tetap ya Pak. Pangkatnya tetap. Ya. Kalau pangkatnya nggak sama, itu nanti soal selanjutnya. Ya. Soal selanjutnya. Jangan khawatir. Jadi soal selanjutnya khusus Wahyu sama Wahyu Widya ya yang ngerjain. Angkanya 3 ditulis nggak Pak? Angkanya 3 ditulis. Karena ini tetap dalam bentuk akar. Ya. Ini tetap dalam bentuk akar. Kalau nggak ditulis itu 2. Kalau dia di sini nggak ditulis itu artinya 2. Jadi kalau karena ini 3 berarti tetap ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut kita belum masuk logaritma ini loh. Setelah ini kita langsung ke logaritma. Coba kita coba nomor 4. Nomor 4 3 dikali akar 5, penyebutnya 5 dikali 5 kali akar 5, penyebutnya 7. Silakan kerjakan seperti nomor 3. Bapak tulis soalnya dulu. Ini penyebutnya nggak sama. 3 5 dikali 5 akar 5.
Cara mengerjakannya seperti eksponen kemarin. Jadi matematika itu selalu berhubungan. Yang di luar akar sama seperti tadi dikeluarkan. 3 dikali 5. Kemudian yang di dalam akar pun dikeluarkan. Caranya adalah sama seperti yang soal nomor 1 dan 2. Jadi sama dengan 5 pangkat. Di sini kan sebenarnya 5 di sini ya. 5 di sini kan sebenarnya 5 pangkat 1 di sini. Ini ada 1, ini kan ada 1, ya kan? Nah, jadi ini sama dengan adalah 1 per 5. Kemudian dikali, aduh lama pakai ini, dikali dikali 5 pangkat 1 per 7 ya. Dari mana Pak 1 per 5? Karena untuk di sini ini 5 pangkat 1 ya. 5 pangkat 1 penyebutnya 5. Nanti kelihatan sendiri kok kayaknya. Jadi akar 5 di sini ada 5. Di sini 1. Ini sama dengan 5 pangkat 1 per 5. Nah, kalau udah bentuk seperti ini harusnya gampang dikerjakan. Sama dengan 15 ya, dalam kurung 5 pangkat 1 per 5 ditambah 1 per 7. Sama dengan 15 pangkat
Nanti Bapak jelasin kalau bingung. Sama dengan 15 akar Ada yang masih bingung dari mana dapatnya 12/35? Ini samakan pembilang penyebut. Ya. 1 sama 5, 1/5 plus 1/7 samakan penyebut. Gimana cara menyamakan penyebut? Aduh, Bapak nggak ngerti kenapa nggak kelihatan. Gini. Ya, 35 itu dapat dari menyamakan pembilang dan penyebutnya. Gini. Satu per 5 ditambah 1/7. Betul. Itu ada yang udah pintar tuh. 7/35 ditambah 5/35. Kebablasan. Gini. Oke ya. Jadi hasilnya adalah 15
Kemudian di sininya ada 35. Nah, ini kan 35 karena ini kan penyebutnya. Penyebutnya ditaruh di akar. Oke. Nah, PR kalian adalah nomor 56. Kemudian ini juga PR. Bapak langsung ke logaritma aja dulu karena waktunya udah sangat 15 menit lagi. Mana cukup ini. Baru bahas soal aja udah hampir habis. Baik, untuk logaritma ini adalah bentuk kebalikan dari proses pangkat dan pengakaran, ya. Jadi si eksponen, akar dan logaritma itu saudaraan mereka. Nggak apa-apa lanjut sampai jam 11. Nanti kalian protes lagi. Bapak sih nggak apa-apa. Tapi nanti capek. Kalau kalian capek, nggak apa-apa. Oke ya, berarti lanjut sampai jam 11 ya. Oke. Jadi paling gampang adalah kalau kita ingin merubah bentuk logaritma itu adalah asalnya dari bentuk pangkat, ya. Jadi misalkan seperti ini. A pangkat X sama dengan M. Ya, A pangkat X sama dengan M. Misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, A pangkat X sama dengan M, ya. Kalau kita rubah menjadi A log M sama dengan X. Nah, sekarang soalnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini dari sini. Ya. A-nya 2, X-nya 3, M-nya 8. Nah, kalau dirubah ke logaritma jadi seperti apa? Tinggal masukin ke formasi ini, ya, ditambahin log. Itu aja. A-nya di atas jadi 2. Seperti ini. Log itu logaritma. Log M itu 8. 2 log 8 sama dengan 3. Siapa yang belum ngerti? Ya. Jadi A pangkat X sama dengan M. A jadi A-nya di sini, log M sama dengan X dibalik. Ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 log 8 sama dengan 3. Dua pangkat 3 hasilnya 8 gitu. Kalau di log itu jadi 2 pangkat ini
2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau di log dia hasil akhirnya ini jadi di tengah. Ya. Nah, kalau sudah paham kita coba contoh ini. Oke. Contohnya adalah sebagai berikut. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ya. Kalau ditulis adalah 2 log 32 sama dengan 5. Ya. Seperti tadi. Jadi A-nya itu 2, ya kan? M-nya 32. Kemudian X-nya 5. Jadi 2 log 32 sama dengan 5. Ini juga sama. 4 log 64 sama dengan 3. Nah, jadi yang hasilnya di sini, yang di hasil dari pangkatnya itu jadi di tengah sama lognya. Ingatnya gitu. Jadi bacanya 4 pangkat 3 hasilnya 64. Ya. Kalau ini 2 pangkat minus 2 hasilnya 1/4. Oke. Nah, kalau udah paham, coba tulis bentuk logaritma dari yang soal ini. Ada A, B, C, dan D. Coba dulu. Nomor A, ada yang mau coba? Gampang ini. Siapa yang bisa? Lima log 125 sama dengan 3. Wih, pintar Black Angel. Lanjut, yang B. Siapa gantian? Oke. Wih, Setia sambil ngomong anak aja pintar. Ada yang nyoba yang B? Giono. Gampang ini, Kesya. Betul, 10 log 100 sama dengan 2. Wah, pinter-pinter. Iya, pokoknya semua harus bisa. Setiap latihan ini semua harus bisa. Ini 5 log 125 sama dengan 3. Nah, sekarang yang ini. Oke ya, yang ini Bapak anggap bisa. Gampang soalnya. Yang nggak bisa bilang. Ya, nanti Bapak santet. Yang ini sekarang. Tulislah bentuk pangkat. Jadi dibalik. Kalau ini kan dari bentuk logaritma, dari pangkat ke logaritma. Sekarang ini dari log ke pangkat. Nah, jadi kalau misalkan dia hanya tulisannya log, ya, diingat. Kalau tulisannya hanya log, itu sebenarnya sama dengan di sini ada 10-nya. Kalau di akar kan 2. Dia nggak, kalau di akar 2, dia nggak ada ditulis. Kalau di log, ya kalau lognya log 10, kalau lognya 10 dia nggak ditulis. Jadi di sini sebenarnya ada 10.
Coba kalian tuliskan bentuk pangkatnya. Bentuk pangkat itu maksudnya seperti ininya. Ada yang bisa bantu? Yang ini? Ayo. Nesa, Black Angel, Setia, 10. Yang A bentuk pangkatnya adalah, ayo, ayo, ayo. Sepuluh pangkat minus 2 sama dengan, iya betul, 0,01. Betul. Yang B, ayo yang B. Setia betul. Katanya Setia nggak bisa matematika. Pinter. Ayo, Saroh, jangan diem aja, dicoba. Jangan-jangan malah tidur Saroh ini. Yang B, Wahyu. Pangkatnya ini duluan. Ininya duluan. Jangan bingung ya antara pangkat, bentuk pangkat, logaritma. Itu dia kebalikannya. 4 pangkat 0,5 sama dengan 0,0625. Salah. 4 pangkat kan? 5 pangkat 2, 0. Setengah pangkat 4. Betul Kesya. Kebalik. Kesya betul. Mendapatkan door prize. Berupa onogiri. Betul, setengah pangkat 4. Ya. Kebalik Wahyu. Oke ya. Udah ngerti semua ya. Oke. Nah, sekarang beda lagi ini. Yang ini hitunglah nilai dari log 10 pangkat 4. Berapa nilainya? Nah lo, beda lagi nih. Berapa? Ingat, kalau nggak ada di depannya tanda log, berarti di sini ada 10. Ayo, nomor A, log 10 pangkat 4. Itu berapa? Gampang, angkanya kecil.
Ayo, siapa yang paling cepat? Log 10 pangkat 4. Berarti di sini ada 10-nya ya. Di sini ada 10. Kalian kalau mencari nilainya harus dikembalikan ke bentuk kuadrat seperti ini. Seperti ini. Nah, yang dicari adalah ininya, X-nya. Jadi 10 pangkat berapa hasilnya 10 pangkat 4 gitu. Sepuluh pangkat 400 hasilnya berapa? Empat ratus. Salah. Di sini kan ada 10-nya. Jadi ini hasilnya adalah 10 pangkat X sama dengan 10.000. 10 pangkat 4. X-nya berapa? Kan seperti ini sebenarnya log 10 pangkat 4 itu. 10 ya. 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 4. Kalau ini kan tadi gini. 10 pangkat minus 2 0,01 ya. Ini dibalik. 10 pangkat berapa sih hasilnya 10 pangkat 4? Sama dengan jawabannya adalah 4. Sama dengan X sama dengan bisa dipahami? Jadi kalau yang di atas di sini, kalau di sini dari pangkat ke logaritma. Kalau yang di sini dari logaritma ke pangkat. Kalau yang dari sini adalah dari logaritma kita cari nilai yang diketahui. Nilai dari logaritmanya. Coba yang B. Coba cari yang B. Sama dengan A caranya. Ayo, harusnya cepet ini. Ayo. 1, 2, 3, hitungan kelima. 5 log 125. Tadi 10 log 10 pangkat 4, 4. 5 log 125. Ketahuan ini yang setengah pangkat. Kurang tepat, Ciono. Angkanya angka gampang. 5 pangkat 3, betul. Tapi jawabnya bukan 5 pangkat 3 ya. Jawabnya cuma 3 aja. Jawabnya cuma 3. Jadi 5 log 125 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kalau jawab 5 pangkat 3 salah. Ya. Jawabannya adalah 3. Yang di atas jawabannya hanya 4. Karena 10 log 10 pangkat 4 itu 4. Kenapa? Karena 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Jadi 5 log 125 itu berapa? 3.
Kenapa? Karena 5 pangkat 3 125. Oke ya. Dibungkus. Yuk. Ya. Hati-hati. 10 log 10 pangkat 4 4. 5 log 125 3. Kalau Bapak punya soal sembilan log 81, jawabannya berapa? Sembilan log 81. 9 log 81 2. Betul. Eka pemenangnya. Sempat salah tadi, jawabannya 9. Bukan 9, Giono. Karena 9 pangkat 2, jawabannya 2. Kenapa? Berapa 9 pangkat berapa? Hasilnya 81. Pangkat 2. Bisa dimengerti? Oke, sekarang soal ya. Cepet-cepetan nih. 3 log 27. 3 log 27. 3 log 27. 3 log 27. Giono. Betul, pintar sekarang. 3 log 27 sama dengan 3. Tadi yang jawab 9 tadi siapa? Kenapa? Bukan 3 kali 9 27, tapi 3 pangkat berapa hasilnya 27? 8 pangkat 3. 3 pangkat 3. 3 pangkat berapa hasilnya 27? 3 pangkat 3. Karena 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ya. Dah, cup. Udah ngerti. Nah, sekarang sifat-sifat logaritma. Ini penting sekali ya. Jadi yang pertama, jika ada A log A, itu hasilnya adalah sama dengan 1. Misalnya gini. 2 log 2 itu sama dengan 1. Ya. Kalau ininya ya, A-nya sama dengan A sama dengan M-nya sama, itu berarti 1. Kenapa? Karena 2 pangkat berapa sama dengan 2. Ini kan bacanya gitu. Ini bacanya adalah 2 pangkat berapa, pangkat X sama dengan 2. Ya. Berarti X-nya adalah 1. Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Betul. Ini yang pertama. Ini sifat pertama. Sifat kedua adalah A log 1 sama dengan 0. Jadi ini wajib.
Kalau ada 2 log 1, itu sama dengan pasti 0. Kenapa? Karena 2 pangkat 0 pasti 1, ya kan? Apa saja yang dipangkatkan 0 itu selalu 1. 2 pangkat 0 itu 1. Ya. Jadi kalau di sini A-nya sama dengan 2A-nya, kalau di sini A, kemudian di sininya 1, ininya pasti 0. Kemudian nomor 3. A log A pangkat N selalu sama dengan N. Misalkan seperti ini. 2 log 2 pangkat 4. Ini hasilnya adalah pangkatnya. Ininya sama dengan 4. Ininya, ini N-nya. Jadi ini yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama tadi A log A sama dengan 1. Kalau di sini ada ininya angka A dan M-nya sama, maka hasilnya X-nya 1. Kalau ini, kalau log 1 pasti 0. Kalau yang di sini, kalau ada pangkat, dia otomatis hasilnya di sini. Kalau misalkan di sini 2 log 2 pangkat 3, maka hasilnya di sini 3. Seperti itu. Gampang yang ini, ya. Lanjut, ini sifatnya banyak. Nah, untuk A, B, dan C bilangan real positif, ya, maka misalkan ada 2 log, jadi cara mengartikan sifatnya ini nanti pelan-pelan dibaca aja. Misalkan 3 dikali 2 itu sama dengan adalah A log B ditambah A log C. Jadi ininya sama, A-nya sama. Ya, sama dengan 2 log log 3 ditambah A-nya sama, 2 log 2. Oke? Bisa dipahami ya? Gampang ini. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Lanjut. Kemudian kalau ada, misalkan dia ada bentuk, ini contohnya Bapak log 2, ada lognya 2 ya, jadi bisa apa aja, ini contoh aja. Misalkan dia dua log 6 ya, ini bisa kita tambahkan misalkan jadi 3 log B log 6 per 3 log
log A. Jadi log A-nya log 2. Pak, ini C-nya dari mana, Pak? Kok bisa 3? Ini C-nya dari mana, Pak? Kok bisa 3? Boleh C-nya apa saja. Yang penting adalah lebih besar atau tidak, lebih besar atau sama dengan 1, ya. Dia boleh apa aja, yang penting harus sama C-nya. Sama dengan 1 per B log A. Berarti 6 log 2. Ya. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dihafal aja ini bentuk-bentuknya ini. Nanti kalau ada soal tinggal dimasukkan ke bentuknya. Bentuknya yang mana gitu ya. Sekarang nggak perlu dihafal. Yang penting dipahami aja rumusnya ini. Nah, kalau ini ya, A log B kali B log C sama dengan A log C. Misalkan gini. 2 log 8 dikali 8 log 64 itu sama dengan 2 log, ikutin di rumus. Jadi sama dengan A log C. A-nya adalah ini. Ya. C-nya adalah 64. Ya. Ini contoh aja. Rajin banget dijawab sini. Ya. Nah, ini sifat selanjutnya. Ini kita masih sifat-sifat, belum ke soal. Terus ini agak rumit ya. Jadi misalkan ada 2 pangkat 3. Nggak rumit sih sebenarnya. Hanya ngikutin bentuknya aja. Misalkan seperti ini. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Ya. Maka ini adalah N per M. Ini N-nya. Ya, ini N-nya. Kemudian ini M-nya. Ya, sama dengan N per M, berarti 4 per 2, 4 per 3. Ini, dalam kurung, A log B, A-nya 2, ini A-nya, B-nya 2, berarti 2 log 2. Ya. Ikutin rumus ini. Tinggal masukin aja. Nanti bentuknya apa kita samain mana yang rumusnya. Nanti kalau udah contoh soal lebih paham. Nah, ini keseluruhan rumusnya ya. Oh ya. Yang ini ada yang salah nomor. Yang nomor 9. Nomor 9 ini salah ini. Ya. Ini rangkumannya Bapak
Yang betul ada yang di sini, ya. Yang di sini yang betul. Udah Bapak ganti nomor 9. Contohnya seperti ini. Ini bisa lah ya nomor yang ini. Log 10 pangkat 3. Berapa hasilnya? Yang ini, yang A. Kita coba nomor A dan C. Betul. Yang C. Yang ini hasilnya 4, sama seperti tadi ya. Ini hasilnya 4. Kenapa? Karena 10 pangkat X. Di sini ada 10-nya. 10 pangkat berapa hasilnya? 10 pangkat 4. Berarti X-nya adalah 4. Yang ini 3 pangkat X, ya, sama dengan 1/27. Nah, berapa nih? Ada yang tahu? Berapakah X? Salah? Susanti salah? Ayo, ayo. Betul, Eka. -3. Yeay. Betul, Black Angel. -3. Ya. Kenapa? Kalau 3 pangkat min n, ya, itu sama dengan artinya 1 per salah. 1/3 pangkat n. Ini yang masih baru masuk ya. Ini pelajaran sebelumnya, eksponen. Nah, kita mau belajar. Oke, yang lain nanti dicoba. Kita mau belajar yang agak lebih susah ya, yaitu yang sederhanakan. Ini. Sederhanakan 2 pangkat 3, 2 log 64. Jadi 2/3 kali 2/3 kali 2 log 64 min setengah X 2 log 16. Ke tengah Pak, nulisnya pinggiran.
Oh, di sini. Dua per tiga dikali, gimana dua ya? Oh, gini aja lah, log 64 dikurang setengah dikali log 16. Ini ada 2. Di sini ada 2. Kelihatan? Nah, ini yang harus kita selesaikan adalah log 64 dan log 16 ya. Jadi sama dengan 2 per 3 dikali, nah 2, ini log ya, 2 log 64 itu sama dengan, kita pakai sifat yang mana coba? 2 log 64. Kita bisa pakai yang sifat nomor 4 ya. Kita bisa pakai sifat nomor 4. Misalkan pakai yang ini. A log M kali N sama dengan A log M plus A log N. Jadi ini kita jabarkan dulu. Ya. Kalau udah hafal cepet sebenarnya. Sama dengan 2 log 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Ya. Kemudian kita tahu sifat, ada sifat yang nomor ini, nomor 6. Ya. Sifat nomor 6 adalah kalau ada lama nulisnya. Jadi kalau misalkan ada
A log M pangkat N itu sama dengan N A log M. Jadi ini sama dengan tiganya ke depan ya, kali 2 log pangkat 4 log kali 4 seperti itu. Jadi pangkat 3-nya ini ke depan, jadi ke sini seperti bentuk ini. Ini kan tadi 4 pangkat 3, 4-nya M, 3-nya N. N-nya jadi ke depan, jadi ke depan ke sini. Ini N-nya. Jadi di soal kita adalah 4 pangkat 3. Ini dia. 4 pangkat 3. 3-nya lompat ke depan. Jadi 3 kali 2 log 4. Sama juga seperti log 16 ini. Log 16 ini juga harus dijabarkan. Ada yang tahu jadi berapa? Log 16 log 16 2 log 16 sama dengan 2 log 16 itu adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 4. Salah. Berarti 2 dikali 2 log 4. 2-nya dari mana, Pak? Karena di sini 4 pangkat 2. Nah, sedangkan sifatnya tadi adalah M pangkat N, N-nya jadi lompat ke depan. Ini juga sama. Ini N-nya 2. 2 ini lompat ke depan. Lompat ke sini. Ya, pakai acara lompat dia. Nah, seperti itu. Jadi caranya adalah kita langsung masukkan adalah 2 dikali 2 log 4. Bukan 2 ya. Di sini adalah 3. Karena 64. Karena ini adalah yang Bapak kasih kurung lah biar nggak bingung. Ini yang 64 dikurang setengah dikali dalam kurung 2 dikali 2 log 4. Nah, 2/3 dikali 3 dikali 2 log 4 berapa? Ada yang tahu? 2 log 4. 2 log 4. 2 pangkat X sama dengan 4. Berapa hasilnya? 2. Sip. Nah, berarti langsung tahu 2 ini ya dikurang setengah kali 2 dikali 2 juga di sini. Karena 2 log 4 ya. Sama dengan 2, ini 3 sama 3 dicoret, jadi 2 kali 2 dikurang
Setengah kali 2 adalah 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ya. Hasilnya 2, ya. Jadi dari soal sepanjang ini tadi, sepanjang jalan kenangan tadi, kalau dia dijumlahkan adalah 2. Pak, gimana cara cepatnya? Kalau kalian cara cepatnya udah paham, bisa 2 log 16 kan? Ngerti kan berapa? 2 pangkat berapa supaya hasilnya 16 misalkan? Itu cara menyederhanakan. Terus ada soal yang lebih susah lagi. Ya, tambah susah, tambah pinter. Ini dia. 2 log 6 ditambah 2 log 18 tambah 2 log 27. Ada yang bisa menyederhanakan? Satu Bapak bahas, satunya buat PR. Dua log 6 ditambah 2 log 18 dikurang 2 log 27. Karena di sini lognya sama-sama log 2, jadi ini sangat mudah ya. Kita tinggal lihat ke bentuk sifatnya dulu. Kalau ada misalkan log 6 ditambah log 18, dia ini dia. Jadi kalau ada bentuk penjumlahan A log M ditambah A log N itu sama dengan A log M kali N. Syaratnya adalah lognya sama-sama A. Ya. Kemudian kalau ada A log M dikurang A log N itu sama dengan A log M per N. Ini sama kayak eksponen kemarin bentuknya. Ya. Maaf. Nah, ini oke. Nah, sama dengan 2 log. Perhatikan di sini. Di sini log M tambah log M tambah log N sama-sama A-nya. Ya. Jadi sama dengan log 6 dikali 8 dibagi ini Bapak tutup kurung ya. Dibagi, kenapa dibagi? Karena ini ada tanda kurang di sini. Sifatnya tadi kan kita lihat nih. Kalau ada tanda kurang itu sama dengan M dibagi N. Nah, di sini adalah
yang satu kelompok ini adalah di sini ada penjumlahan. Bapak kasih tutup kurung biar nggak bingung. Nah, ini penjumlahan, makanya dia bisa berubah jadi perkalian seperti ini. M sama N-nya dikalikan, terus baru dikurang. Sedangkan dikurang tadi artinya dibagi. Berarti dia dibagi 27. 6 kali 8 dibagi 27. Berapa? Sama dengan 2 log berapa? 4. Betul. 2 log 4. Itu 8 dari mana, Pak? Oh, sorry, maaf. 18 ya. Pintar. 18 salah hitung. Salah tulis. Hasilnya 4 ya. Tetap 4. Udah ngerti sampai sini? Dari mana? Dari 6 kali 18 dibagi 27. Hasilnya 4. Ya. Nah. 2 log 4. Ada yang bisa langsung jawab berapa hasilnya? Dua log 4 sama dengan 2, betul. Karena 2 pangkat berapa hasilnya sama dengan 4. Hasilnya 2. Ngerti? Oke semua? Nanti dicoba yang soal yang, atau mau dicoba sekarang? Kayaknya udah malam ya. Nanti dicoba sendiri. Soal yang kedua. Atau mau dicoba sekarang, silakan. Bapak tunggu. Kalau belum betul nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Kok nggak boleh pulang, Pak? Orang saya di kamar. Ini nomor yang ini. Yang ini loh. Ini loh. Bapak ingatnya ngajar di kelas. Jadi kalau PR nggak selesai, awas kalian pulang ya. Cita satu-satu. Ini 8 log 32 plus 8 log 16. Nggak kelihatan apa? Susanti. 8 log 32. Masa nggak kelihatan? 8 log 32 ditambah 8 log 16. Loh. Ini udah. Di sini beneran loh, udah loh.